Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam PA pada malam hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami, supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami baca dan kami pelajari bersama-sama. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melanjutkan PA kita di dalam kitab Keluaran. Minggu lalu kita sudah belajar ya Keluaran pasal yang pertama. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 sampai dengan Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka, minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ayat yang keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Saya lanjutkan sampai dengan ayat yang 10. "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar
dari Mesir. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mendengar ya bahwa hidup ini harus dijalani sesuai dengan panggilan Tuhan. Bahwa hidup ini harus kita jalankan sesuai dengan panggilan Tuhan. Kalau kita bekerja, maka kita harus mencari tahu apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melayani, kita juga harus tahu mencari apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau mencari pasangan hidup, kita juga harus tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah memang Tuhan memanggil kita untuk menikah? Atau apakah memang kita tidak dipanggil untuk menikah? Melainkan sebaliknya, Tuhan memanggil kita, bahkan memberikan karunia kepada kita untuk hidup selibat. Nah, panggilan menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya ketika kita tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan, kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita bisa berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kita bisa menggenapkan rencana Tuhan di dalam menciptakan kita. Nah, oleh karena itu, kita melihat melalui bagian ini, kita belajar mengenai bagaimana kita bisa mengetahui panggilan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu minggu lalu bahwa orang-orang Israel waktu itu hidup di dalam perbudakan. Mereka hidup di dalam penderitaan. Mereka hidup di dalam penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Bahkan minggu lalu kita sudah belajar, dikatakan apa? Bidan-bidan orang Ibrani itu diminta untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di tengah-tengah orang Israel. Bidan-bidan Ibrani itu diminta untuk mengenyahkan bayi-bayi laki-laki orang Israel dari hadapan orang tua yang saat itu sedang mengandung dan melahirkan. Tapi kita tahu bahwa ternyata itu tidak dilakukan. Bahkan orang-orang Mesir yang ada di sana diminta untuk apa? Untuk membuang setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang-orang Israel. Kita tahu betapa beratnya penderitaan mereka. Bahkan di tengah-tengah penderitaan itu, Musa ketika sudah dewasa, ia mencoba untuk membela orang sebangsanya, tetapi orang sebangsanya pun juga tidak mau, dalam tanda petik, tidak mau dibela oleh Musa. Nah, kalau kita melihat bagian yang kita baca adalah sebuah episode baru. Episode baru di mana apa? Di mana Musa telah melarikan diri ke tanah Midian. Dan Musa tinggal di sana selama lebih kurang 40 tahun menjadi seorang gembala. Jadi kalau kita belajar episode kehidupan Musa, maka episode yang pertama itu 40 tahun Musa habiskan di tanah Mesir. Episode yang kedua 40 tahun Musa habiskan di tanah Midian untuk menggembalakan kambing domba dari mertuanya, yaitu Yitro. Dan episode yang ketiga itu dihabiskan oleh Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Di mana? Di padang gurun untuk menuju ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, episode yang baru itu ditandai dengan apa? Yaitu bahwa Raja Mesir itu mati. Ketika Raja Mesir itu yang melakukan penindasan itu mati, apakah berarti bangsa Israel itu bebas dari penindasan? Ternyata tidak.
Orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru sehingga mereka berteriak minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Bahkan di dalam ayat 24 kita mendapati bahwa Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di dalam ayat 25 dikatakan Allah memperhatikan mereka. Ya. Jadi apakah ketika dikatakan lalu ia mengingat itu berarti Allah lupa? Tidak. Ya, kita harus tahu bahwa Alkitab ini ditulis dengan antropomorfisme. Allah mengambil bahasa-bahasa manusia supaya manusia bisa mengerti. Ya, manusia bisa memahami sedikit atau manusia bisa memahami apa yang dinyatakan oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat apa sih yang membawa kita mengerti, itu adalah sebuah panggilan dari Allah. Bagaimana kita tahu bahwa memang kita benar dipanggil oleh Allah untuk melakukan hal ini? Bagaimana kita tahu kita dipanggil oleh Allah untuk hidup? Ya, untuk menerima pekerjaan ini, untuk menjalani pekerjaan ini, untuk menjalankan misi ini. Yang pertama, dari ayat tadi, ya, dari ayat 23 sampai dengan 25, kita mendapatkan satu hal. Apakah itu? Yaitu ada kebutuhan di zaman itu. Kita lihat bahwa orang Israel berada di dalam penjajahan yang sangat keras. Orang Israel berada di dalam sebuah penindasan yang membuat mereka itu berteriak, yang membuat mereka itu berseru kepada Tuhan, yang membuat mereka memohon pertolongan daripada Tuhan. Ini adalah kebutuhan di zaman Musa hidup. Ini adalah kebutuhan dari orang Israel pada waktu itu. Kalau ditanya, ya, apakah ini menjadi kebutuhan bagi orang Israel di masa yang sekarang? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Orang Israel saat ini tidak berada di dalam perbudakan Mesir. Oleh karena itu, tidak perlu ya seseorang untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Jadi kebutuhan zaman itu menentukan kemana kita akan pergi. Kebutuhan zaman itu akan menolong kita untuk mengetahui apakah memang benar kita dipanggil untuk itu. Pada umumnya, anak-anak Tuhan diutus untuk apa? Untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Untuk mewarnai dunia. Untuk menjadi berkat bagi dunia. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai mewarnai, menjadi berkat, menjadi garam, maka tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari konteks kita hidup saat ini. Tidak bisa dilepaskan dari apa? Kebutuhan zaman ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengumulkan panggilan Tuhan, maka hal pertama yang harus kita pikirkan adalah apa? Yang harus kita pikirkan adalah apa yang menjadi kebutuhan di zaman kita hidup. Saat ini, kalau ditanya, apa yang menjadi kebutuhan dari zaman kita? Yang menjadi kebutuhan dari zaman kita adalah apa? Orang-orang saat ini berada di dalam masa pandemi. Orang-orang hidup di dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita harus mengerti, ya, kita harus mengerti kebutuhan zaman kita. Oh, orang-orang hidup di dalam ketidakpastian. Karena apa? Karena pandemi virus corona COVID. Maka ketika aku hadir, ketika aku dipanggil oleh Tuhan, maka kita harus coba memikirkan apakah memang benar bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan zaman itu. Jadi, ya, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk sesuatu hal, maka hal pertama yang harus kita tekankan adalah, yang harus kita pikirkan dan kita gumulkan adalah, apakah memang
zaman saya hidup ini, ya, apakah kebutuhan di zaman saya hidup ini? Ya, misalnya nih, saya berikan contoh. Kalau seandainya kita dipanggil untuk, ya, ada tawaran untuk menjadi pengurus atau majelis di sebuah gereja. Lalu kita harus bisa melihat apakah memang benar ini panggilan daripada Tuhan. Nah, panggilan daripada Tuhan tadi unsur yang pertama adalah apa? Kebutuhan. Coba kita lihat apakah memang gereja itu butuh majelis seperti saya. Apakah memang benar, ya, tidak ada orang lain yang dapat memimpin di dalam kemajelisan atau kepengurusan ini. Dan kalau memang benar itu adalah kebutuhan zaman, maka kita harus menggumulkan dengan benar, kita harus menggumulkan dengan baik, kita harus menggumulkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu adalah unsur yang pertama ketika kita berbicara mengenai kebutuhan zaman. Ya, jadi kita tidak bisa dilepaskan dari zaman di mana kita hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ketika kita memperhatikan tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hal yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah kemampuan kita. Ya, jadi Tuhan ya bisa saja memanggil ya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi pada umumnya, perhatikan, tetapi pada umumnya Tuhan memanggil kita sesuai dengan kapasitas diri kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat hidup Musa, maka kita akan mendapatkan kenapa yang dipilih oleh Tuhan itu Musa. Kok bukan Harun atau Miriam? Bukankah mereka sama-sama bersaudara ini? Kenapa yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel itu bukan Harun atau Miriam, tetapi yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu kok Musa? Kenapa? Musa memiliki kapasitas diri, kemampuan. Dari mana kita tahu? Bukanlah sebuah kebetulan ketika kita mendapati sebuah episode, ya, bayi-bayi itu dilemparkan ke sungai dan Musa itu juga dibuang ke sungai. Sehingga Musa itu ditemukan oleh putri Firaun. Ketika putri Firaun itu sedang mandi, Musa mendapatkan pendidikan dengan hikmat orang Mesir. Musa mengerti karakter orang Mesir. Musa tahu bagaimana menghadapi orang Mesir seharusnya. Itu dalam episode yang pertama, ketika Musa hidup di istana Firaun. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Firaun itu bukan nama. Firaun itu adalah gelar, ya. Jadi seperti misalnya kalau di Yogyakarta itu Sri Sultan Hamengkubuwono, ya, tetapi ada namanya tersendiri, ya. Jadi itu gelar di dalam kerajaan. Jadi Tuhan tidak mungkin memanggil kita jauh dari kapasitas diri kita, kemampuan diri kita. Ya, oleh karena itu, kalau kita melihat kenapa Tuhan memanggil Musa, episode yang kedua dalam kehidupan Musa adalah apa? 40 tahun Musa habiskan di mana? Di padang belantara. Untuk apa? Untuk menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Jadi Tuhan memperlengkapi Musa, Tuhan mempersiapkan Musa dengan sebuah tujuan. Untuk apa? Supaya ketika waktunya telah tiba, Musa bisa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu, saya percaya di dalam segala aspek kehidupan kita tidak ada yang namanya kebetulan. Dari semua apa yang kita alami, itu tidak ada yang namanya kebetulan. Ya, orang bertanya kepada saya,
Kenapa Pak Chandra dari kuliah S1 Teknik Elektro kok sekarang jadi pendeta begitu ya, mengambil S2 bidang teologi? Ini pasti salah jurusan ini. Ya, saya menjawab tidak. Ya, kenapa tidak? Karena saya yakin Tuhan itu membentuk saya ketika saya kuliah di UK Petra, dan melalui itu semua Tuhan mempersiapkan saya kepada sebuah panggilannya. Yaitu apa? Untuk menjadi hamba Tuhan. Sebelum saya masuk ke sekolah teologi. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan pasti ada satu hal yang ingin dititipkan kepada saya ketika Tuhan membentuk saya di UK Petra. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah kapasitas diri atau kemampuan. Kalau bahasa sekarangnya itu talenta. Tuhan tidak mungkin memanggil kita kalau kita tidak mempunyai kemampuan diri kita. Saya beri contoh Bapak Ibu demikian. Suatu kali saya diminta oleh seorang teman untuk melayani bermain musik ya di persekutuan kantornya tempat ia bekerja. Saya berkata, saya ini tidak bisa musik loh. Saya cuma bisanya main keyboard ya, pakai ritme, terus kemudian tangan kiri dipencet ya, itu chordnya apa, pokoknya jalan begitu kan. Kalau begitu kan masih bisa Bapak Ibu, saya masih bisa yang sederhana begitu. Tapi syaratnya adalah tidak boleh ada lagu yang dinyanyikan di luar lagu latihan. Deal. Wah, teman saya senang deal begitu kan. Terus akhirnya kami latihan dulu, dia persiapkan lagu persembahan, lagu pujian, ya, penyembahan, terus kemudian lagu pengantar firman, terus lagu penutup dan lain sebagainya. Saya catetin Bapak Ibu chordnya itu ya. Jadi katanya di kata-kata apa yang pindah chord saya catat di atasnya begitu. Jadi ketika saya memainkan saya tahu oh kata ini pindah chord begitu ya. Nah, sampai firman Tuhan semuanya lancar Bapak Ibu. Tetapi menjadi sebuah pergumulan tersendiri ketika apa? Ketika pembicara yang menyampaikan firman Tuhan itu minta saya untuk mengiringi. Wah, ini cilaka ya. Kan tadi syaratnya tidak boleh ada lagu yang dinyanyikan di luar lagu latihan gitu kan. Nah memang sih pendetanya juga tidak ngerti saya bisa main musik atau enggak gitu. Terus kemudian dia minta 5. Gitu. Saya ngerti kalau 5 di piano atau keyboard itu G Bapak Ibu ya. Ada dasar G. Saya pencet jreng begitu. Saya pencet chord G. Do, mi, sol gitu kan. Saya pencet bersama-sama jreng begitu. Terus kemudian dia minta mengalir. Waduh, saya tidak ngerti. Ya saya ngerti baru sekarang anak saya belajar broken chord itu ya. Do, mi, sol, do, sol, mi, do, mi, sol, do, sol, mi, do gitu ya. Terus naik, terus mengalir begitu Bapak Ibu. Ya, baik kiri maupun kanan. Nah sekarang sebelum itu saya tidak ngerti Bapak Ibu. Dia minta 5, saya kasih 5, jreng begitu kan. Ternyata dia minta mengalir, tambah lagi saya tidak bisa. Terus kemudian dia tumpang tangan, ya di bahu saya dipegang. Dan pendeta ini berkata, dalam nama Tuhan Yesus kamu pasti bisa. Dalam hati saya berkata, Pak Pendeta, sampai mbok Tuhan Yesus datang saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak punya kemampuan. Saya tidak punya kapasitas diri untuk bermain musik. Oleh karena itu, saya yakin sepenuhnya Tuhan tidak pernah panggil saya jadi pemusik. Ya, jadi hal kedua yang meyakinkan kita bahwa Tuhan memang benar-benar memanggil kita adalah apa? Bahwa kita memiliki kapasitas di dalam itu. Kalau memang benar, ya tadi katakan ada case-case khusus, ya hal-hal tertentu, Tuhan itu akan memperlengkapi kita secara khusus kalau memang kita dipanggil untuk itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita memang bergumul, apakah memang benar ini panggilan kita atau bukan? Saya tahu, ya minimal kita tahu ada 2. Yang pertama kebutuhan dan yang kedua adalah kapasitas diri.
Ya, jadi yang itu adalah dua hal yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu ya. Minimal dua hal yang harus kita ketahui. Lalu, kalau begitu Bapak Ibu, kalau kita melihat ya bagaimana kita harus merespon ketika Tuhan memanggil. Bagaimana seharusnya kita berespon ketika Tuhan memanggil? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Ya, yaitu jawablah dengan iya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka kita melihat bahwa pada ya beberapa bagian firman Tuhan, sebelum Tuhan memanggil secara khusus kepada kita, maka hal yang harus kita perhatikan adalah apa? Hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam bagian ini dikatakan apa? Allah berjumpa, menampakkan diri kepada Musa. Melalui apa? Ada api yang keluar dari semak duri. Nampak semak duri itu menyala, tetapi semak duri itu tidak dimakan oleh api. Bahkan semak duri itu tidak terbakar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, setelah para pendeta, begitu ya, itu biasanya ada gambar semak duri, terus kemudian ada nyala api. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ada panggilan Tuhan di dalam jabatan pendeta, dan orang yang dipanggil adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi hal yang khusus adalah apa? Semak duri ini tidak terbakar. Ya. Dan dikatakan di dalam bagian ini Bapak Ibu, ya. Musa ketika mau mendekat dikatakan apa? Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan di dalam perjanjian lama itu seharusnya membuat orang yang mengalami perjumpaan itu mati, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam perjumpaan Tuhan dengan Musa, Musa mengalami anugerah Tuhan. Musa tidak mati. Musa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Musa tidak mati. Hal yang sama Bapak Ibu ya kita jumpai di dalam apa? Panggilan Yesaya. Ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan, Yesaya melihat kemuliaan Tuhan itu. Yesaya mengatakan apa? Celakalah aku. Tetapi apa? Yesaya mati? Tidak. Kenapa Yesaya mengatakan celaka? Karena ia adalah orang yang berdosa yang berjumpa melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan orang tersebut sudah mengalami anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita juga sudah mengalami anugerah daripada Tuhan Yesus? Yang telah mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita. Untuk menebus setiap kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Untuk tidak menjawab dia ketika setelah kita bergumul memang Tuhan panggil kita untuk menjadi itu. Ya. Tidak ada alasan bagi kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bukan dengan barang fana. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Bapak Ibu tidak usah melayani Tuhan kalau engkau cuma takut. Karena apa? Karena kalau engkau tidak melayani, berkatmu akan ditarik. Tidak usah melayani. Itu adalah pemahaman yang salah. Ketika kita menjawab panggilan pelayanan itu, seharusnya didasari karena apa? Karena kita mengalami anugerah daripada Tuhan. Karena kita telah mengalami perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan. Ya, itu adalah syarat yang mutlak Bapak Ibu.
Jangan karena takut, wah nanti dikutuk oleh Tuhan ya. Terus kemudian, wah kalau nanti aku tidak mau melayani, dikunjungi terus sama Pak Pendeta, dicari terus sama majelis gereja, begitu ya. Aku melayani, jangan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita harus melayani Tuhan, karena apa? Karena kita telah menerima anugerah Tuhan. Kita harus meresponi panggilan Tuhan karena kita mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah kita seharusnya adalah orang-orang yang dibinasakan? Bukankah kita seharusnya adalah orang-orang yang seharusnya menanggung murka itu? Tetapi karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan, kita dibebaskan dari hal itu. Apakah ada alasan kita untuk tidak menjawab ya pada panggilan Tuhan yang memang sesuai dengan pergumulan kita, yang memang sesuai dengan kemampuan kita, yang memang sesuai dengan kapasitas diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari panggilan ini kita juga belajar tentang pribadi Allah. Kalau kita melihat Allah seperti apa yang kita bisa kenali di dalam panggilan Musa ini. Yang pertama, Allah yang tidak pernah tinggal diam melihat penderitaan dari umatnya. Ya, ketika dikatakan bahwa orang Israel berada di dalam penderitaan, di dalam ayat 24 dikatakan apa? Allah mendengar mereka mengerang. Terus kemudian Allah memperhatikan mereka. Lalu, bukan saja Allah itu mendengar, bukan saja Allah itu memperhatikan, tetapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang apa? Allah yang turun tangan. Allah yang bertindak. Bapak Ibu, ini ingin menunjukkan Allah yang kita percaya adalah Allah yang apa, Bapak Ibu? Allah yang hidup. Kalau Allah yang kita percayai tidak bisa melakukan apa-apa, maka Allah yang kita percaya itu mati. Tetapi coba lihat Bapak Ibu, kata kerja yang dipakai di dalam terjemahan Indonesia itu adalah kata kerja aktif, yaitu aku mendengar, aku memperhatikan, dan sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka, Jadi ada sebuah karya yang dilakukan. Dia bukan Allah yang tinggal jauh di sana. Allah yang tidak mengerti, Allah yang tidak peduli. Allah yang acuh, Allah yang abai terhadap hidup umatnya. Tidak. Tetapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang mendengar, Allah yang memperhatikan. Bahkan dia turun tangan ketika kita, umatnya, berada di dalam kesusahan, ataupun penderitaan, ataupun kesengsaraan. Kalau Bapak Ibu tanya, apakah saat ini Allah turun tangan di era pandemi ini? Jawaban saya adalah iya. Apakah Allah mendengar kesulitan kita di era pandemi ini? Iya. Apakah Allah memperhatikan pergumulan kita? Jawabannya adalah iya. Karena dia adalah Allah yang hidup. Dia bukanlah Allah yang mati, dan dia bukanlah Allah yang tinggal jauh dan tidak mendengar tentang pergumulan setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita patut bersyukur. Kalau tadi kita mengerti Allah memberikan anugerah, kita mengerti bahwa Allah ini adalah Allah yang peduli. Allah yang care dengan kebutuhan dari setiap kita umatnya.
Apapun pergumulan kita, kita bisa datang dan kita bisa bawa di hadapan Tuhan. Kita bisa naikkan di dalam doa kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa ketika kita belajar mengenai panggilan Musa ini. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah kita sudah mengetahui panggilan hidup kita? Apakah kita sudah mengetahui apakah memang benar Tuhan memanggil kita untuk hal apa? Apakah kita sudah jelas apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kalau belum Bapak Ibu, mari kita gumulkan. Dan saya ingin kita sebagai umat-umat Tuhan tidak hidup hanya sekedar hidup. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa bedanya kita dengan orang-orang lain yang tidak peduli, bahkan tidak perlu memikirkan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya? Tidak ada bedanya, bukan? Bukankah tadi saya katakan kita ini adalah umat-umat Allah yang telah mengalami kasih karunia, yang telah mengalami anugerah dan pertolongan dari Tuhan, yang telah mengalami kemurahan demi kemurahan di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, panggilan menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Setiap anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk kita boleh terus melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya tutup dengan contoh dari sebuah film kartun, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin pernah menemani anak Bapak Ibu untuk menonton film kartun Moana. Atau mungkin Bapak Ibu sendiri menonton film kartun Moana itu. Saya suka dengan film kartun Moana itu, Bapak Ibu. Karena film kartun Moana itu memiliki makna yang sangat dalam. Apakah makna yang sangat dalam itu, Bapak Ibu? Berbicara mengenai panggilan, kita tahu Bapak Ibu, Moana itu dipanggil untuk apa? Menyelamatkan bangsanya dari kekeringan, kegagalan panen, dan tiada hasil yang didapatkan dari laut. Ya, kita tahu sekalipun ini bukan film rohani, siapa yang memanggil Moana? Laut, Bapak Ibu. Untuk apa? Mengembalikan jantung hati Tefiti yang telah diambil oleh Maui. Moana dipanggil untuk mengembalikan jantung hati Tefiti yang telah diambil oleh Maui. Dari mana kita tahu bahwa laut itu memanggil Moana? Di awal film Moana, Moana itu hendak bermain di tepi laut, Bapak. Ketika ingin bermain di tepi pantai atau tepi laut itu, air itu membuka, memberikan jalan kepada Moana. Dan ketika ayah Moana memanggil dan mencari Moana, Moana, di mana kamu? Laut itu mengembalikan Moana ke daratan untuk berjumpa dengan ayahnya. Terus kemudian dari mana kita tahu Moana mendapatkan panggilan untuk mengembalikan jantung hati Tefiti, Bapak Ibu? Kalau kita melihat film ini, ada kebutuhan di zaman Moana hidup. Apa kebutuhan itu? Ketika jantung hati Tefiti tidak dikembalikan, maka Moana dan bangsanya akan hidup di dalam kelaparan. Karena sebelum Moana memutuskan untuk mengembalikan jantung hati Tefiti, para penduduk itu membawa kelapa yang tidak maksimal buahnya untuk dinikmati. Bahkan ikan-ikan itu tidak ada, tidak bisa didapatkan untuk dikonsumsi lagi. Meskipun sudah menjaring di laut yang cukup dalam, mereka tidak mendapatkan ikan. Lah kalau Moana tidak mau pergi, otomatis orang-orang di bangsanya, orang-orang sebangsanya akan mengalami kelaparan dan akhirnya bangsa ini akan punah. Ini kebutuhan di dalam
zaman mewarna hidup yang diceritakan di film itu. Yang kedua, berkaitan dengan kapasitas diri. Apakah mewarna memiliki kemampuan untuk berlayar? Tidak, Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam perjalanan ya, yang saya maksudkan tidak itu adalah dia bukanlah seorang pelayar yang cukup handal. Tetapi setelah dia bertemu dengan Maui memberikan pengarahan. Dia diajarkan cara melihat bintang, ini caranya. Kalau seperti ini, maka engkau harus bergerak seperti ini, begitu ya. Moana menyerap pelajaran itu dengan baik. Ketika Maui memutuskan untuk tidak membantu Moana, apakah Moana menjadi undur? Tidak. Moana tetap pergi, karena memang itu panggilan hidupnya. Dan kita tahu Bapak Ibu ya, di dalam lagu ya How Far I'll Go ya, ada satu bait yang It calls me na 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 It calls me. Betul ya? Ada kata-kata it calls me itu Bapak. Laut itu memanggil Moana. Oleh karena itu dengan penuh keyakinan ya Moana itu berangkat untuk menjawab panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia memiliki sebuah tujuan yang harus kita kerjakan. Kita tidak diciptakan untuk berakhir dengan sia-sia. Kita tidak diciptakan untuk tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan suatu karya yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita bergumul dengan baik-baik apa yang menjadi panggilan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komen ya. Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komen ya, sambil menunggu ya. Saya akan menunggu Bapak Ibu, silakan saya akan menjawab kalau memang ada pertanyaan itu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk materi pendalaman Alkitab pada hari ini? Silakan. Atau mungkin ada yang mau didoakan secara khusus di dalam PA malam ini. Oke, nampaknya tidak ada. Mari kita akhiri PA kita malam hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh mendengarkan pendalaman Alkitab berbicara mengenai panggilan hidup. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi panggilan hidup kami. Supaya ketika Tuhan menciptakan kami di dalam dunia ini, kami boleh tidak mengakhiri hidup kami dengan sia-sia, tetapi kami boleh menjalankan panggilan hidup yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah titipkan kepada setiap kami. Terima kasih untuk malam ini kami boleh mendengarkan pengajaran ini, dan biarlah itu boleh memperkuat iman kami, meneguhkan iman kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa minggu depan dengan IG Live yang sama pukul 7. Bapak Ibu bisa mengakses ibadah kita di channel YouTube kita GKKK Kupang Jaya Surabaya. Ada IG Live setiap hari Kamis dan kemudian akan ditayangkan, PA ini akan ditayangkan kembali di YouTube channel setiap hari Selasa. Ibadah rutin setiap minggu Bapak Ibu bisa mengakses mulai pukul 7 pagi. Dan setiap hari Rabu, minggu kedua dan keempat, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah doa malam. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kita, menumbuhkan iman kita melalui upaya yang dilakukan, upaya-upaya pembinaan yang dilakukan secara virtual. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.